Salam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa aminuhu 'ala wahyihi wa khiratuhu min khalqihi wa safiruhu bainahu wa bain 'ibadihi. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ya mu'allim Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku dan saudari-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena berkat rahmat kasih sayang Allah sehingga kita dimudahkan untuk bisa hadir di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala, tentunya dalam rangka menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu ini merupakan perkara yang diwajibkan di dalam syariat agama kita, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Maka tak kala kita mengaku sebagai seorang muslim, maka hendaknya kita berusaha untuk menuntut ilmu, karena ini merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan terbaik di dalam kehidupan kita. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan pada jalan tersebut ia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Begitu juga Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman dalam agama. Bagaimana seorang bisa memahami agama ini? Tentunya dengan menuntut ilmu. Tidak ada seseorang yang duduk satu hari kemudian langsung berilmu. Itu mustahil, tidak mungkin. Maka dalam menuntut ilmu perlu waktu yang panjang, sehingga dengan menuntut ilmu kita mengetahui syariat yang ada di dalam agama ini. Kemudian hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Walaupun ilmu yang kita dapati tidak banyak, akan tetapi terus kita berusaha untuk memurojaahnya, mengulangnya. Kemudian yang terpenting adalah ilmu yang sedikit yang kita dapati ini hendaknya kita amalkan, karena tujuan dari menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Percuma kalau seandainya kita sekedar menuntut ilmu tapi tidak ada satu ilmu pun yang kita amalkan. Karena tujuan kita datang ke sini, hadir di sini dalam menuntut ilmu, tujuannya adalah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi perkara menuntut ilmu adalah perkara yang sangat penting, ya, perkara yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita menuntut ilmu akan tetapi ilmu yang kita pelajari tidak kita amalkan, ya. Sampai-sampai ketika ilmu tersebut yang kita amalkan ini menjadi pahala yang terus mengalir dalam diri kepada kita, ya, sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin. Apabila meninggal anak Adam, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 perkara.
Apa 3 perkara yang tidak terputus? Ya, walaupun kita sudah meninggal dunia, kebaikannya terus mengalir kepada kita. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW adalah ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu yang kita dapati, kemudian kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, sehingga ilmu ini bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang yang lain. Insya Allah pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, awwalan salihin yad'ulah, yaitu anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Inilah beberapa amalan yang terus mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Jadi ilmu agama ini sangat luar biasa. Tak kala ilmu tersebut kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada istri dan anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga, kepada yang lainnya, ya ini akan bermanfaat bagi kita. Bahkan ilmu ini sangat luar biasa. Ya, Allah memberikan keutamaan bukan hanya kepada para penuntut ilmu saja, akan tetapi orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan kebaikan, ini juga mendapatkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu hatta al-hitan fil bahr wa hatta an-namlata fi juhriha la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala beserta para malaikatnya yang begitu banyak itu mendoakan, berselawat untuk siapa? Ya, berselawat, berdoa untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu. Hatta al-hitan fil bahr, sampai-sampai ikan yang ada di lautan, wa hatta an-namlata fi juhriha, begitu juga ya semut-semut yang ada di sarangnya juga berselawat mendoakan bagi para penuntut ilmu, yaitu orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas tentang pembahasan ya ahkam at-tahara wal miyah, yaitu hukum-hukum seputar tahara, bersuci, wal miyah, dan juga air. Perlu kita ketahui bahwasanya kita sebagai seorang muslim diwajibkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Yang mana ketika kita ingin melakukan salat 5 waktu sehari semalam, kita diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu. Itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan at-tahara. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Kata Nabi SAW, bersuci itu adalah sebagian dari keimanan. Ya, bukan an-nadhafatu minal iman. Ya, bersih itu adalah sebagian dari iman. Nah, ini adalah kata-kata hikmah mahfuzat ya, bukan hadis Nabi. Ya, sedangkan hadis Nabi adalah at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Kata Nabi SAW, tidak diterima salat seseorang tanpa bersuci. Ya, hadis dari riwayat Muslim, rawahu Muslim. Jadi bersuci ini sangat penting. Jangan sampai kita melaksanakan kewajiban kita yaitu salat, kemudian kita tidak bersuci. Ya, sebagai seorang muslim ketika kita hendak salat, hendaknya kita bersuci. Karena salat seorang tidak akan sah kecuali dengan cara bersuci terlebih dahulu. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu, semoga Allah menjaga beliau dan memelihara beliau. Ya, beliau mengatakan di sini, wa ma'na at-tahara lughatan, bahwasanya makna tahara secara bahasa adalah an-nadhafatu, yaitu bersih, wan nazahatu 'anil aqdar, dan suci dari kotoran-kotoran al-hissiyah, baik itu kotoran-kotoran yang tampak, wal ma'nawiyah, dan kotoran-kotoran yang tidak tampak. Ini makna tahara secara bahasa atau lughatan. Wa ma'naha syar'an, adapun makna tahara secara istilah syar'i, maknanya adalah irtifa'ul hadath, yaitu mengangkat hadath, wa zawalun najas, dan menghilangkan najis, yang mana sudah kita bahas tentang makna hadath dan najas. Maka ilmu yang sudah kita pelajari jangan sampai kita lupakan.
ya hendaknya sebelum kita mempelajari tentang ilmu, kita baca terlebih dahulu, kemudian diterangkan oleh guru, oleh ustaz. Kemudian setelah pulang dari rumah hendaknya kita memurojaah pelajaran yang telah kita pelajari, agar pelajaran tersebut lengket, tidak mudah lupa. Kemudian bagaimana caranya agar ilmu itu selalu bisa kita ingat, hendaknya kita amalkan di dalam keseharian kita. Ya, jadi antara hadas dan najis ini berbeda. Kalau hadas ini adalah sesuatu keadaan yang alami, yang dialami oleh seseorang, ya. Yang mana hadas ini terbagi menjadi dua macam. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Sedangkan hadas kecil itu dihilangkan dengan berwudu, sedangkan hadas besar itu dihilangkan dengan mandi besar. Tentunya contoh-contoh dari hadas kecil adalah buang air kecil, kemudian buang air besar, kemudian keluarnya anginnya, dan yang lainnya. Nah, sedangkan hadas besar itu contohnya seperti keluarnya air mani, ya, kemudian melakukan hubungan di antara suami istri, ya, kemudian dia menjadi junub, ya, maka hendaknya dia menghilangkannya dengan cara mandi besar, ya, atau mandi wajib. Tidak boleh dia langsung sholat, harus bersuci terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya hadas tersebut adalah hadas kecil, seperti buang air besar, buang air kecil, maka hendaknya orang tersebut berwudu, baru dia sholat. Tapi kalau seandainya dia mengalami hadas besar, contohnya seperti mimpi basah, ya, atau misalkan, ya, seorang baru selesai dari melakukan senggama atau jima, ya, hubungan suami istri, maka hendaknya dia mandi besar terlebih dahulu atau mandi wajib sebelum dia melaksanakan sholat. Karena dalam perkara sholat ini merupakan ibadah yang harus didahului dengan bersuci atau taharah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, adapun najis ini berbeda dengan hadas. Ya, hadas sudah kita sebutkan artinya secara lughatan, secara bahasa terjadinya sesuatu. Ya, sedangkan secara istilah syar'i artinya adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang diwajibkan untuk berwudu ataupun mandi wajib sebelum melaksanakan sholat. Nah, sedangkan najis ini bukanlah keadaan, tapi benda, zat, ya. Najis secara lughatan, secara bahasa artinya apa? Kotoran. Nah, sedangkan secara istilah syar'i, inilah tujuan yang kita bahas, bahwasanya arti dari najis secara istilah syar'i segala macam bentuk kotoran yang telah ditetapkan oleh syariat, ditetapkan oleh agama ini. Bukan kotoran menurut pandangan kita, tapi kotoran menurut pandangan agama. Oleh karena itu tidak semua kotoran disebut najis, sampai datang dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah baginda Rasulullah, dari hadis-hadis yang sahih, bahwasanya zat tersebut dikatakan najis, baru dia masuk ke dalam kategori perkara yang najis. Jadi tidak bisa kita katakan seluruh kotoran najis. Nah, ini menurut pandangan kita, ya, karena najis menurut istilah syar'i adalah kotoran yang dikatakan kotor menurut syariat, ya. Jadi tidak seluruh kotoran disebut dengan najis. Contohnya misalkan baju kita, ya, ada tanah, ya, ataupun pasir, atau ada bekas noda makanan, atau ada bekas cat, apakah ini termasuk kotoran yang najis? Tidak. Ya, ini bukanlah bagian dari perkara yang najis. Tapi tak kalah terkena, ya, air kencing, ya, atau kotoran manusia, ya, atau misalkan bangkai, ya, di pakaian kita, barulah ini dikatakan najis. Ya, bisa dibedakan, Pak, ya? Bisa dipahami? Yang mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian disebutkan di sini, wa gharaduna al-an, adapun pembahasan kita sekarang, ya, adalah bayanu sifatil ma' alladhi yahsulu bihi at-tatahhur wal ma'u alladhi la yahsulu bihi dhalik. Yaitu pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang sifat, ya, menjelaskan tentang sifat air, yang mana air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Begitu juga akan kita sebutkan tentang sifat air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci, sehingga kita tahu mana air yang bisa digunakan untuk mandi atau berwudu, dan mana air yang tidak bisa digunakan untuk berwudu ataupun
mandi. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-48. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-11. Wa yunazzilu alaikum, dan diturunkan untuk kalian, kata Allah Jalla wa'ala, minas sama'i, dari langit, ma'an, yaitu sebuah air, liyutahhirakum bih, untuk kalian mensucikan diri dengan air tersebut. Jadi ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Allah turunkan air dari langit. Bahkan air hujan ini merupakan rahmat. Ya, tak kala turun hujan, ini merupakan suatu waktu yang mana Allah ijabah doa kita, ya. Jadi ketika turun hujan, kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat bagi kami. Bahkan hujan ini merupakan rahmat. Jangan kita ketakutan dari hujan, terkena hujan ketakutan. Justru hujan itu adalah rahmat, ya. Berapa banyak orang yang sehat dengan mandi hujan. Tapi jangan pula kalau seandainya hujan tersebut hujan badai, ya, petir di mana-mana, badai, yang ini jangan, ya. Bahkan kita diminta oleh Nabi SAW untuk berlindung dari hujan semacam ini. Ya, tapi kalau hujan tersebut bukanlah hujan yang membahayakan, bukan hujan petir, badai, maka jangan kita takut. Ya, terkadang ya ibu-ibu ngomong kepada anaknya, jangan mandi hujan, ya, nanti sakit. Ya, akhirnya doa ibunya dikabulkan, anaknya tersebut benar-benar sakit, ya. Jadi jangan takut dengan air hujan, karena air hujan ini merupakan rahmat. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan, ya, sahabat itu mengajak anak-anaknya untuk keluar untuk mandi hujan. Bahkan hujan ini merupakan air yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan bisa digunakan untuk bersuci. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian disebutkan di sini wat-tahur. At-tahur yang disebutkan di dalam ayat yang tadi kita sebutkan, huwa tahiru fi dzatihi, yaitu air yang suci zatnya. Jadi zat air tersebut suci, al-mutahhiru li ghairihi, dan bisa mensucikan benda lain. Karena ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan benda lain. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah air yang suci pada zatnya dan bisa mensucikan benda lain, ya. Al-mutahhiru li ghairihi wa huwa al-baqi ala khilqatihi, yaitu air yang tetap berada pada penciptaannya. Ay sifatuhu allati khuliqa 'alaiha, yaitu tetap pada sifatnya ketika air itu diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, air-air yang bisa digunakan untuk bersuci disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Beliau mengatakan sawa'an kana nazilan minas sama', baik air tersebut adalah air yang turun dari langit. Apa saja air yang turun dari langit yang bisa digunakan untuk bersuci? Kal matar, contohnya adalah air hujan. Wa dhawbith thuluj, kemudian cairan salju. Ya, di sini tidak ada salju, ya, tapi bisa digunakan. Kalau misalkan antum ke negara yang mana negara tersebut turun salju, maka ketika dia mencair boleh digunakan untuk bersuci. Wal bar, kemudian air embun, ya. Au jariyan fil ard, kemudian ada juga air yang dia berjalan di permukaan bumi, tidak turun dari langit, ya, tapi memang mengalir di permukaan bumi. Apa contohnya? Kama'il anhar, contohnya air sungai, wal uyun, kemudian air mata air, ya, seperti air terjun itu, Pak. Itu boleh digunakan untuk bersuci, ya, berwuduk dan juga mandi junub. Wal abar, begitu juga air-air sumur, ya, air yang misalkan kayak air sumur bor, ya, air yang memang sumur, memang ada sumurnya, ya, kemudian ditimba, diambil air tersebut. Nah, itu boleh digunakan untuk bersuci, baik itu berwudu ataupun mandi junub. Air yang memang muncul dari bawah bumi, ya, ini boleh digunakan air-air sumur. Wal bihar, kemudian air laut, ya,
yang mana air laut ini pernah Nabi sabdakan, kata Nabi ya, airnya suci lagi mensucikan, al-hillu maitatuh. Begitu juga bangkai yang ada di dalam air laut ya, bangkainya halal dimakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au kana muqattaran, begitu juga ya, air hasil dari penyulingan ini juga boleh digunakan untuk berwudu ataupun mandi wajib. Intinya boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan di sini, "Fahadha huwa alladhi yasihhu at-tatahhuru bihi min al-hadath wan najasah." Nah, air-air inilah yang dapat digunakan untuk bersuci, baik itu dari hadath maupun dari najis. Kemudian beliau mengatakan, fa in taghayyara binajasatin, kalau seandainya air tersebut berubah sifatnya gara-gara terkena najis. Jadi air-air yang tadi sudah kita sebutkan itu berubah gara-gara terkena najis, lam yajuz at-tatahhuru bih, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci dengan air yang sudah terkena najis yang menyebabkan air tersebut berubah, min ghairi khilaf, tanpa adanya khilaf di antara para ulama. Jadi para ulama tidak berselisih pendapat dalam perkara ini. Para ulama sepakat, tak kala air tersebut terkena najis kemudian berubah sifat air tersebut, maka air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang mana para ulama sepakat dalam perkara ini tanpa ada khilaf. Kemudian disebutkan di sini, wa in taghayyara bi syai'in tahir. Nah, kalau seandainya air tersebut itu bercampur dengan suatu benda yang suci. Tadi kan kita katakan bahwasanya air tersebut tercampur dengan benda yang najis, kemudian sifat air tersebut berubah, maka para ulama sepakat bahwasanya air ini disebut dengan air najis, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, sekarang bagaimana keadaannya kalau seandainya air tersebut bercampur dengan benda yang suci, lam yaghlib alaihi, kemudian benda yang suci tersebut tidak mendominasi ya, benda tersebut tidak mendominasi air ya. Fasahih min qawlai al-ulama sihhat at-tatahhur bihi aidan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ada dua pendapat dari para ulama, yang mana pendapat yang sahih, pendapat yang tepat ya, maka air tersebut masih tetap dikatakan suci, tetap bisa digunakan untuk bersuci. Jadi intinya seperti ini lah. Kalau seandainya air tersebut ya, bercampur dengan benda yang suci, kalau air tersebut masih lebih mendominasi, yang mana orang-orang masih menyebutnya dengan air, maka masih boleh digunakan untuk bersuci, berwudu ataupun mandi junub. Tapi kalau seandainya air tersebut bercampur dengan benda yang suci, yang mana benda yang suci tersebut lebih mendominasi, sehingga orang-orang pun tidak lagi menyebutnya dengan sebutan air. Misalkan tercampur dengan sirup, orang mengatakan bahwasanya ini bukan air tapi air sirup, karena warnanya pun sudah merah. Maka air yang semacam ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian disebutkan di sini ya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, "Amma mas'alah taghayyurul ma' al-yasir aw al-kathir bil-tahirat." Adapun permasalahan yang berubahnya air sedikit ataupun banyak dengan tercampur dengan benda-benda yang suci, kal ishnan. Nah, ishnan ini wallahu a'lam ya, dalam bahasa kita disebut apa ya? Yang jelas dia nama tumbuhan ya, nama tumbuhan. Kalau seandainya air tersebut ya bercampur dengan ya tumbuhan, wasabun, ataupun tercampur dengan sabun, wasidr, atau tercampur dengan daun bidara, wal khatmi. Nah, khatmi ini juga bunga ya, bunga yang daunnya itu seperti daun keladi ya, disebut khatmi ya. Tidak tahu apa kalau di Indonesia ini ya, kalau di Arab disebut dengan khatmi ya, yaitu bunga yang daunnya itu seperti daun keladi ya. Ataupun misalkan tercampur dengan at-turab, tercampur dengan debu, wal ajin, tercampur dengan
adonan tepung. Nah, yang tadi saya sebutkan ini semuanya adalah benda-benda yang suci, bukan benda najis, ya. Ya, sabun benda suci, daun bidara benda suci, ya. Daun-daun yang ada di muka bumi ini adalah benda suci. Nah, disebutkan di sini, ya, kalau seandainya benda-benda tersebut, ya, diletakkan di dalam air, ya, kalau seandainya air tersebut tidak berubah sifatnya, maksudnya benda-benda suci ini tidak mendominasi, maka air tersebut masih bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau seandainya benda-benda suci tersebut lebih mendominasi, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misalkan apa, Pak? Teh. Teh itu suci. Tidak ada yang mengatakan teh itu najis. Atau kopi. Apakah kopi itu najis? Tidak. Kopi adalah suci. Atau misalkan susu bubuk, ya. Apakah susu bubuk najis? Kalau najis tidak boleh kita minum, ya. Jadi susu itu suci. Tapi kalau seandainya dicampur dengan air, menyebabkan sifat air tersebut berubah, ya, baik itu baunya, rasanya maupun warnanya, ya, maka ini tidak lagi dikatakan air, karena sudah dikatakan dengan air teh, air kopi, air susu, bukan lagi dikatakan air putih, ya, bukan lagi dikatakan air jernih, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kira-kira bisa dipahami sampai di sini, Pak? Kalau seandainya air tersebut, ya, tercampur dengan benda suci, kalau benda suci tersebut mendominasi, maka tidak dikatakan air jernih lagi, karena sudah didominasi oleh benda-benda suci tersebut. Tapi kalau seandainya, Pak, misalkan bak tersebut sangat besar, misalkan, atau kolam, ukuran kolam renang kan besar ukurannya, ya, airnya banyak. Kemudian antum teteskan dengan satu tetesan sirup. Apakah ini membuat air tersebut berubah warnanya? Tidak, karena air lebih mendominasi, maka air yang seperti ini masih bisa digunakan untuk bersuci. Intinya, Pak, mana yang lebih mendominasi? Kalau masih air yang mendominasi, maka boleh digunakan untuk bersuci. Seperti yang saya katakan tadi, kolam renang. Kolam renang tuh besar kan, ya, airnya banyak. Kemudian antum teteskan satu tetes kopi misalnya. Apakah merubah air tersebut? Tidak. Maka masih tetap bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau seandainya air tersebut hanya segelas, ya, sirupnya sebotol, ya, kira-kira berubah ada air tersebut? Berubah. Yang lebih mendominasi adalah sirup. Maka ini adalah air suci, tapi tidak bisa, ya, mensucikan benda yang lain. Maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang mudah insya Allah dipahami, ya. Jangan sampai tidak dipahami, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebenarnya permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, kalau seandainya air jernih lebih mendominasi, tidak merubah sifatnya, baik itu baunya ataupun warnanya ataupun apa, Pak, rasanya, maka tetap dikatakan air yang suci lagi mensucikan, bisa mensucikan benda yang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, kemudian disebutkan di sini, ya, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, fa idza adima al-ma, dan jika, ya, air itu tidak ada, au ajaza an istimalihi ma'a wujudihi, atau misalkan tidak bisa, tidak mampu untuk menggunakan air padahal air itu ada. Nah, ini dua kondisi disebutkan di sini. Yang pertama, air tidak ada. Kemudian yang kedua, air itu ada tapi kita tidak mampu menggunakannya. Misalkan kita demam, ya, dingin luar biasa. Kalau menggunakan air, demam kita akan semakin parah. Dalam keadaan seperti ini, fa innallaha qad ja'ala badalahu turab. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan pengganti dari air adalah debu, ya, ala sifatil istimalihi, yang mana ada cara khusus, ya, cara melakukannya, yaitu tayammum, disebut dengan tayammum. Bayyanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagaimana cara tayammum di dalam sunnah-sunnah beliau, di dalam hadis-hadis yang sahih bagaimana cara tayammum. Wa sayati tawdihu dzalika insyaallah fi babihi. Insyaallah akan datang pembahasan ini pada babnya, itu tentang pembahasan tayammum.
Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, ini ya merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa hadza min lutfillahi bi ibadihi. Ini merupakan kelembutan Allah tabaraka wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, wa raf'il haraj anhum, dan ini merupakan pengangkatan dari kesusahan yang ada pada hamba-hambanya. Ketika seorang hamba tidak bisa bersuci dengan menggunakan air, maka Allah tabaraka wa ta'ala yang maha lembut dengan kelembutannya yang memberikan kemudahan kepada kita agar kita bisa menggunakan pengganti dari air, yaitu debu. Ya, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43. Ini dalilnya bahwasanya tak kala seseorang ingin bersuci, ingin berwudu, ingin mandi wajib, dia tidak mendapati air untuk berwudu, untuk mandi wajib, maka bisa menggunakan cara lain yang disebut dengan at-tayammum. Nah, tayammum ini bukan hanya sekedar pengganti wudu saja, akan tetapi juga pengganti mandi junub. Jadi kalau seandainya antum dalam keadaan junub, air tidak ada, jangan bingung. Jangan antum katakan, oh, tayammum ini hanya untuk pengganti wudu. Keliru. Tayammum adalah pengganti wudu dan juga pengganti mandi junub. Jadi ketika kita junub tidak mendapati air, maka cukup dengan bertayammum. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-43. Apa kata Allah? Wa in kuntum mardha, dan jika kalian sakit, kata Allah Jalla wa Ala, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal gha'id, atau baru datang dari tempat buang air, kata Allah Jalla wa Ala, au lamastumun nisa, atau baru saja melakukan hubungan suami istri, yang melakukan hubungan dengan istri-istri kalian, kata Allah Jalla wa Ala, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air untuk bersuci, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaknya kalian bertayammum dengan permukaan bumi yang suci, kata Allah tabaraka wa ta'ala, famsahu biwujuhikum wa aydikum, sapulah atau usaplah ya wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian, kata Allah Jalla wa Ala, innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala maha pemaaf lagi maha pengampun. Ini dalilnya bahwasanya Allah memberikan kemudahan kepada kita, kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala, tak kala kita dalam keadaan berhadas, ya, kemudian kita ingin melaksanakan sholat, kemudian kita tidak dapati air, maka Allah berikan gantinya, yaitu permukaan bumi yang suci. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang ingin melakukan sholat, yang mana ini merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka salat, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tadi kita sudah membahas tentang hukum-hukum seputar taharah atau bersuci dan hukum-hukum seputar air, yang mana kita akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yang mana kita di sini masuk ke ucapan Ibnu Hubairah. Qala Ibnu Hubairah berkata, wa ajma'u ala anna at-taharata bil ma' tajibu ala kulli man lazimathu as-salah ma'a wujudihi. Beliau mengatakan bahwasanya para ulama sepakat, ya, seorang bersuci dengan air itu wajib bagi siapa saja yang hendak melaksanakan sholat. Jadi tak kala seseorang ingin melaksanakan sholat, maka wajib baginya untuk bersuci dengan air. Baik itu kalau seandainya orang tersebut berhadas kecil, maka dia berwudu. Kalau seandainya orang tersebut berhadas besar, maka hendaknya dia mandi junub, ya. Jadi jangan sampai lupa pembahasan
di pertemuan yang lalu yang sudah kita bahas tentang perbedaan hadath dengan najis. Kalau hadath secara bahasa artinya terjadinya sesuatu, sedangkan secara istilah syar'i arti dari hadath apa? Yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang wajib untuk melakukan wudu ataupun mandi junub ketika hendak salat. Karena seseorang yang hendak salat ketika dia berhadath, baik itu hadath kecil ataupun hadath besar, ya maka hendaknya dia dahului dengan berwudu ataupun mandi junub. Kalau seandainya hadatsnya adalah hadas kecil, maka cukup baginya dengan berwudu. Apa contoh dari hadas-hadas kecil? Hadas kecil, buang air kecil. Buang air kecil, kemudian buang air besar, kemudian keluarnya angin atau kentut, ya kalau orang kita sebutnya ya kentut, ya. Kemudian contoh dari hadas besar, ya, keluarnya air mani. Contohnya mimpi basah. Atau misalkan seseorang, apa cenderung ada apa ini Pak? Ya, atau seseorang yang baru selesai dari melakukan jima, ya, atau hubungan suami istri, ya. Kemudian maka ketika dia hendak ingin melaksanakan sholat, harus atau mesti mandi junub, mandi besar terlebih dahulu, baru sholatnya sah. Karena seorang tidak sah sholatnya kecuali dengan bersuci, sebagaimana tadi hadisnya sudah kita sampaikan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian disebutkan di sini, ya, fa in adamahu fabadalahu. Kalau seandainya air tersebut tidak ada, maka boleh mengganti sesuatu yang bisa menjadi pengganti dari air, sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-43, falam tajidu ma'an, kalau seandainya kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaknya kalian bertayamum dengan permukaan bumi yang suci. InsyaAllah tata cara berwudu, tata cara mandi junub, kemudian tata cara bertayamum akan ada bab khusus yang akan membahas tentang permasalahan ini. InsyaAllah akan datang pembahasannya pada bab masing-masing. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau mengatakan di sini, wa hadza mimma yadullu ala 'azamati hadzal Islam. Beliau mengatakan ini suatu hal yang menunjukkan akan keagungan agama ini, alladzi huwa dinut taharah, yang mana agama Islam adalah agama yang bersih, wan nazaha al-hissiyah wal ma'nawiyah. Begitu juga agama ini adalah agama yang suci, baik itu suci dari perkara-perkara yang zahir, yang tampak, begitu juga suci dari perkara-perkara yang batin, perkara-perkara yang tidak tampak. Kama yadullu dzalika ala 'azamati hadhihi as-shalah, sebagaimana ini juga menunjukkan akan keagungan ibadah salat, yang mana ketika seorang ingin melaksanakan salat diwajibkan untuk bersuci, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya salat ini merupakan tiang dari agama. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi SAW, perjanjian atau perbedaan di antara kita sebagai seorang muslim dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa meninggalkan salat wajib 5 waktu sehari semalam, maka ia telah kufur, kata Nabi SAW. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, haitsu lam yasihh ad-dukhul fiha bidun at-taharatain. Kata beliau bahwasanya salat itu tidak akan sah, ya, kecuali dengan 2 jenis kesucian. Apa 2 jenis kesucian yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini? Beliau mengatakan yang pertama adalah at-taharatul ma'nawiyyah minasyirki, yaitu bersuci dari perkara-perkara yang tidak tampak, perkara-perkara batin, yaitu minasyirki, maksudnya suci dari kesyirikan. Ya, hati-hati dengan perkara syirik. Kalau seandainya seseorang melakukan perkara-perkara syirik, ya maka salatnya sia-sia. Bahkan syirik ini merupakan dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Kata Nabi SAW, min akbaril kabair asyirku billah. Dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar yang lainnya adalah dosa syirik.
Yang mana dosa syirik ini yaitu seseorang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, menduakan Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Misalkan orang tersebut menyembah pohon atau menyembah jin, yang menyembah manusia, menyembah malaikat, menyembah selain dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka orang tersebut telah melakukan kesyirikan. Atau misalkan menggabungkan antara menyembah Allah dengan menyembah selain Allah, ini juga merupakan kesyirikan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan antara perkara yang hak, perkara yang benar dengan perkara yang batil. Maka tak kala kita menyembah Allah tabaraka wa ta'ala, hendaknya kita benar-benar hanya menyembah Allah semata, tidak menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini yang dikatakan suci dari perkara-perkara yang tidak tampak, perkara batin. Maksudnya suci dari perkara kesyirikan. Ya, bagaimana cara mensucikan perkara kesyirikan ini? Disebutkan di sini wadzalika bitauhid, yaitu cara mensucikan perkara syirik ini dengan cara bertauhid kepada Allah, yaitu benar-benar mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita salat, ibadah salat kita benar-benar kita tujukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, la riya'an wala sum'atan. Kita salat bukan karena ingin dilihat oleh manusia, bukan ingin dipuji oleh manusia. Ibadah-ibadah kita bukan untuk diperdengar oleh manusia, akan tetapi kita melakukan ibadah, benar-benar ibadah tersebut semuanya kita persembahkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah ciri orang yang bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak mencampur adukkan ibadahnya dengan yang lain. Misalkan dia sholat tapi dia juga nyembah kubur, ini tidak benar orang kayak gini, ya. Nama anak tauhid benar-benar mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala, benar-benar penghambaan dirinya itu hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bukan kepada Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini yang pertama, suci dari kesyirikan. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wal ikhlas al ibadati lillah. Kemudian kita ikhlas dalam melakukan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana di pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan, para ulama menyebutkan tentang syarat diterimanya suatu amalan, yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu di dalam kitabnya Khudh Aqidataka Minal Kitabi wa Sunnah. Beliau mengatakan ibadah seorang hamba itu diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala tak kala terpenuhi 3 komponen, ya, di dalam ibadah tersebut. Yang pertama, dia benar-benar mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika melakukan ibadah tersebut ikhlas, bukan diperuntukkan kepada selain Allah. Misalkan seseorang sholat, ya, ketika ada yang melihatnya diperindah sholatnya, berarti tujuannya untuk dilihat orang. Nah, kita sholat, ya, bukan untuk dilihat orang, karena yang menilai kita bukan orang, tapi Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tidak butuh pujian manusia, dan kita juga tidak butuh celaan manusia. Yang kita butuhkan adalah pujian dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan yang kita takutkan, yang kita khawatirkan adalah celaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang kedua, ikhlas, mukhlisin lahuddin. Kemudian yang ketiga, agar ibadah kita diterima oleh Allah, yaitu ketika kita beribadah mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang mana amalan tersebut tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Jadi baik buruknya amalan itu tergantung syariat, tergantung aturan Allah dan Rasulnya, bukan tergantung kita. Kita buat ibadah-ibadah baru misalkan, kemudian kita katakan itu baik, maka itu bukanlah baik menurut Allah dan Rasulnya, tapi baik menurut kita. Sedangkan dalam agama Islam ada aturan, tidak boleh kita mengarang-arang ibadah, harus merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah tersebut ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh kita lakukan, dan hendaknya kita melakukannya ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi jangan
sampai kita melakukan ibadah-ibadah baru yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Karena ketika kita melakukan ibadah baru yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka hal tersebut sia-sia. Kita hanya dapat capeknya saja, akan tetapi tidak dapat pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ketika kita benar-benar mencontoh baginda Rasulullah SAW, insyaAllah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini yang pertama, yaitu suci dari kesyirikan. Kalau orang syirik, ya, dia salat percuma, ya. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni, ya, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa selain dari dosa syirik. Tentunya yang Allah maksud di dalam ayat ini, ketika seseorang meninggal dalam keadaan sedang melakukan kesyirikan. Contohnya apa, Pak? Apa contohnya? Lagi nyantet uang, Pak. Ya, lagi nyantet, mati. Nah, ini belum bertaubat kepada Allah, maka dia kekal di dalam neraka. Atau misalkan dukun yang belum bertaubat, ya, dukun belum bertaubat, lagi makan atau lagi minum mati, maka dia kekal di dalam neraka. Dia harus bertaubat sebelum dia mati. Tapi kita harus yakin bahwasanya apapun dosa tersebut pasti Allah ampuni. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni segala macam bentuk dosa. Ya, bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat semua hamba-hambanya, ya, selama ruh belum sampai ke kerongkongan. Jadi jangan sampai ruh sudah sampai ke kerongkongan baru bertaubat. Contohnya seperti siapa? Fir'aun, ya. Fir'aun itu bertaubat sebenarnya, ya. Ketika ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya sudah ngap-ngapan, ya, sudah mati, sudah nyawanya sudah di ujung tanduk, baru dia mengatakan bahwasanya Allah sebagai Tuhannya. Dahulu ketika masih hidup, apa kata dia? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Jadi Fir'aun mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, nyawanya sudah ditenggorokan, baru dia mengakui Allah adalah Rabbnya, Allah adalah Tuhannya. Maka taubatnya Fir'aun tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita telat dalam bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya. Hendaknya kalian bersegera yang menuju kepada ampunan Tuhan kalian, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, ya, yang kedua disebut dengan at-taharah al-hissiyah, yaitu bersuci dari perkara-perkara yang tampak. Nah, inilah bersuci dari hadas dan najis. Ya, masih ingat Pak perbedaan antara najis sama hadas? Apa perbedaannya? Masih ingat? Jadi kalau hadas ini adalah keadaan yang dialami oleh tubuh kita. Itu disebut dengan hadas. Ya, keadaan yang dialami oleh tubuh kita. Misalkan buang air kecil, buang air besar, kemudian keluar angin, ya, atau misalkan keluar air mani, ya, dan yang lain sebagainya. Ini disebut dengan hadas. Nah, kalau najis, ya, secara bahasa artinya kotoran, secara istilah adalah kotoran yang dianggap kotor oleh syariat, ya. Nah, kalau najis beda. Najis bukan keadaan tubuh, bukan. Najis adalah benda, ya, zat, yang mana najis ini bisa saja mengenai pakaian, baju, bisa juga mengenai tempat, bisa juga mengenai badan. Jadi beda, ya, antara najis sama hadas. Bisa dipahami? Kalau najis itu zat, benda, ya, kotoran yang dianggap kotor oleh syariat, bisa saja mengenai baju kita, celana kita, tubuh kita, ataupun tempat masjid atau rumah misalkan, maka harus dibersihkan. Nah, kalau hadas, dia bukan zat, tapi dia sesuatu keadaan tubuh, ya, keadaan tubuh yang alami. Bahwasanya tubuh bisa mengeluarkan, ya, cairan urin atau kotoran, ya, itu disebut dengan najis. Nah, bagaimana cara itu disebut dengan hadas? Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan bersuci dengan air atau sesuatu yang bisa menggantikan posisi air. Contohnya seperti debu tak kala kita bertayamum.
Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian disebutkan di sini ya, annal ma'a idza kana baqiyan ala khilqatihi lam tukhalidhu maddatan ukhra fa huwa tahurun bil ijma'. Para ulama sepakat ya, kalau seandainya air tersebut adalah air yang memang merupakan wujud asalnya, misalkan air hujan turun dari langit atau air laut misalkan, tidak tersentuh atau tercampur dengan sesuatu atau benda-benda lain, maka air tersebut disebut dengan air suci, lagi dapat mensucikan benda-benda yang lain. Nah, kalau seandainya ya wa in taghayyara ahadu awsafihi thalatha, kalau seandainya berubah salah satu dari sifat-sifat yang tiga. Yang pertama, rihuhu, bau dari air tersebut berubah, au ta'muhu, atau rasa dari air tersebut berubah, au launuhu, atau warna dari air tersebut berubah, binajasatin, dikarenakan terkena najis, fahuwa najisun bil ijma', maka air tersebut dikatakan sebagai air najis. Nah, kemudian disebutkan di sini, wa in taghayyara ahadu awsafihi bimukhalatatin maddatin tahiratin. Nah, kalau seandainya air tersebut itu bercampur dengan benda yang suci ya, ka'awraqil ashjar, misalkan daun-daun pohon ya, kemudian awis sabun, misalkan bercampur dengan sabun ya, awis sidar, atau bercampur dengan daun bidara ya, sidar itu daun bidara ya, kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan sidar ya. Sidar ini ya salah satu daun yang bisa mengusir jin ya, daun sidar ya. Daun sidar ini bisa mengusir jin, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Wahab bin Munabbih ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini yang bahwasanya kita sebagai seorang muslim itu diwajibkan untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan ya, kalau kita melihat kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tak kala menjelang wafat beliau, dalam keadaan beliau ditusuk oleh siapa? Oleh Abu Lu'lu'a al-Majusi, oleh orang Majusi, ketika Umar sedang salat subuh, kemudian beliau ditusuk ya, sampai disebutkan dalam sebagian riwayat beliau dikasih minum, itu air minumnya keluar dari perut beliau, bolong, jebol ya. Tapi beliau masih sempat memberikan nasihat kepada sahabat yang lain. Apa kata beliau? La hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi ingat, kita sebagai seorang muslim, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam, yang mana ini merupakan perkara wajib. Beda dengan sholat sunnah, ini penyempurna. Tapi kalau sholat wajib kita tinggalkan, ditanyakan keimanan kita ya, ini Islam atau bukan? Yang mana sholat ini merupakan ibadah yang sangat agung ya. Bahkan kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari amalan seorang hamba adalah ibadah sholat, sebelum ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama kali diminta pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa ta'ala tentang hak Allah, yaitu adalah perkara sholat. Berbeda dengan perkara manusia. Kalau perkara manusia, yang pertama kali bakal disidang adalah perkara al-qatl, pembunuhan. Hati-hati orang yang membunuh ya. Ini yang bakal disidang pertama kali oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, sholat ini adalah perkara yang diwajibkan. Nah, dalam masalah sholat, ya seorang tidak bisa langsung sholat kecuali dengan kuncinya, pembukanya. Apa itu kuncinya? At-taharah, yaitu bersuci terlebih dahulu, yaitu bersuci dengan berwudu kalau seandainya kita mengalami hadas kecil. Kemudian dengan cara mandi junub kalau seandainya dengan kita berhadas besar. Sedangkan najis itu cukup dibersihkan ya, tergantung dengan najisnya, apakah najis berat, ringan ataupun pertengahan atau sedang ya. Mungkin hanya sebatas ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang keliru, yang salah, kepada Allah tabaraka wa ta'ala saya memohon ampun. Dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya meminta maaf.
karena kekurangan datangnya dari saya pribadi, sedangkan kebenaran datangnya dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.